Jadi Islam melarang tindakan yang sifat egois yang bikin jijik orang itu. Habis pakai kamar mandi, fasilitas umum, jangan mentang-mentang kita bayar kagak disiram. Orang yang berdebat karena ragu dengan isinya Al-Quran, maka itu adalah suatu kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibin Murtala Sayyidina Muhammadin Rasulullah Sallallahu Tusan mu'allif masjid mu'allif hadal kitab nafa'anallahu ta'ala fi ulumihi bidaraini summa al-fatihata khususan muassis hadil mahid Ijabah bersyukur bin haji zaman Allah tawasya'um bil maghfirah wa rahmah Syai'ulillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-143 halaman 206. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bid-daraini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mira'u fil Qur'an kufrun. Wa Imam Abu Dawud wa Ibnu Hibban fi sunanihima. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mira' fil Qur'an kufrun. Berdebat karena ragu di dalam Al-Quran adalah kekufuran. Ada catatan di situ, debat dalam Al-Quran karena ada keraguan, itu sesuatu kufur atau kekufuran. Riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam kitab sunannya. Makna am hadal hadis atau makna am umum secara hadis. Hadis ini menyatakan bahwa mendebat Al-Quran adalah perbuatan kekufuran. Apabila mendebatnya itu, Al-Quran itu didebat karena ada keraguan.
Jadi kita kalau bicara Al-Quran atau syariat, Al-Imam Athaillah As-Sukandari mengatakan nahnu na'malu syariat bil yakin la bit tajrubah. Kami menjalankan syariat dengan yakin, tidak dengan coba-coba. Satu contoh, kita dalam Al-Quran dikatakan tentang sholat tahajud. Allah akan janjikan maqam mahmudah, tempat yang terpuji, tempat yang tinggi. Tahajud kita nyoba-nyoba, saya tahajud nyoba. Nah, kali aja saya ditaruh tempat makom yang tinggi. Atau zikir saya ini dalam Al-Quran katanya bikin tenang, coba zikir, kali-kali aja tenang hati saya. Nah, itu nyoba-nyoba, segitu aja udah dikatakan ragu, apalagi sampai memperdebatkannya. Makanya kata Nabi, al-mirau fil Quran kufrun. Berdebat dalam Al-Quran karena meragukan Al-Quran itu sudah menjadi kufur. Jadi ini tanbih, peringatan keras dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam jangan sampai terjebak dalam debat yang tanpa ilmu atau debat semacam akan memicu keraguan terhadap kebenaran mutlak yang namanya itu Al-Quran. Jadi debat di sini satu contoh, mendebatkan masalah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf yang terputus-putus. Alif lam mim ro kaf ha ya ain shad. Terus banyak macam-macamnya. Itu mendebatkan makna ayat Quran. Itu dengan hawa nafsu atau dengan logika, tidak merujuk kepada metode tafsir Al-Quran, itu hati-hati. Yang kedua, mendebatkan isi Al-Quran dengan tendensi untuk mencari kekurangan atau kelemahan yang ada di dalam Al-Quran. Memperdebatkan Al-Quran, apakah itu makhluk firman Allah atau kalamun qadim, atau juga bisa jadi itu dilarang terburu-buru menyalahkan bacaan qiraat orang lain, atau menolak kebenaran satu ayat karena belum memahaminya. Nah, ini yang repot. Makanya orang baca Al-Quran aja atau ahli qiraat sampai kita ragu kebenaran ini betul nggak yang dia baca. Itu kalau kita nggak ada dasar nggak boleh kita. Nggak usah jauh-jauh. Imam sholat ketika ketemu mat lazim di ujung ayat surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan lazim, wajib. Ada yang mengatakan 5, minimal 6. Itu ada yang ngedebat misalnya, Ustadz baca surat Al-Quran itu kenapa dipanjangin? Saya ragu karena itu jangan. Seorang mau jadi imam udah disiapkan, dia punya dasar, tahu ilmu tajwid. Kalau kita belum bisa ngedebat, jangan langsung ngedebat atau ragu. Itu yang bijak. Sekarang kita kupas. Al-miraf fil Quran kufrun. Itu ma'am. Berdebat karena keraguan dalam Al-Quran adalah kekufuran. Maksudnya apa? Apabila orang ingin berdebat didasari dengan keraguan, dari awal sudah ragu terhadap dalil yang sudah jelas atau qat'i, itu dilarang. Yang kedua, menebatkan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah.
Sholat itu udah jelas. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan. Dan zuhur 5 waktu itu, asar, maghrib, subuh, isya. Kemudian ketemu hadis orang mukmin kal abiris sabil. Dia bikin paham dengan paham nafsunya. Kalau orang mukmin itu sabil, berarti itu sholat boleh dijamak. Jamaknya boleh, cuma di jamaknya sholat dibikin 1 minggu misalnya. Sholli fardol maghribi salasa rebo kamis jumat sabtu minggu misalnya. Kan serem kalau kayak begitu. Dan itu pernah terjadi di Indonesia yang namanya si Musadek. Ada Lia Eden. Dan itu dipahami dengan secara falsafat paham yang dangkal. Itu bisa terjadi. Yang sudah qat'i dirubah. Sholat itu 5 waktu dibikin 1 minggu sekali karena abiris sabil kal abiris sabil. Itu bisa terjadi. Jadi yang udah qat'i nggak bisa didebatkan. Lalu kapan boleh debat dan apa syarat berdebat? Yang pertama, orang kalau mau debat tujuannya untuk mencari kebenaran. Dah itu aja. Dan bukan perkara yang sudah qat'i. Bukan untuk cari pujian atau menyatukan lawan atau untuk mencari siapa yang menang karena egonya. Yang kedua, orang kalau mau debat kudu ada dasar ilmu. Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh mengatakan saya selalu kalah. Sebab kenapa? Karena dia yang gede egonya sama nafsunya. Debat didasari dengan ilmu, menggunakan dalil yang kuat, Al-Quran, hadis, qaul ulama, ijma dan qiyas, dan juga membantah keraguan atau tuduhan atau syubhat yang dituduh dari serangan dari luar umpama orientalis. Makanya ini saya masukin nih tambahan. Saya ringkas. Syarat orang ingin menjadi mufassir, ahli tafsir. Jadi kalau ingin mentafsirkan satu ayat atau huruf muqatta'ah atau ayat-ayat Al-Quran itu nggak sembarangan. Ada syaratnya. Kita baca terjemahan tafsir aja nggak cukup. Sering saya sebutkan, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir yang namanya tafsir maudu'i. Tafsir bil ma'thur itu mentafsirkan Al-Quran dengan cara metode dari Al-Quran kepada hadis. Itu tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Ada lagi tafsir bil ma'thur, bil ra'yi, tafsir menggunakan retorika seperti tafsir fi zilalil Quran Said Qutb. Ada lagi tafsir berbentuk metodenya maudu'i, tematik, seperti tafsir Ayatul Ahkam Asy-Syaikh Ali As-Sabuni. Dan mereka itu mempunyai syarat-syarat dalam menguasai mentafsirkan Al-Quran. Yang pertama, dasar awal bisa bahasa Arab. Itu bahasa Arab dibagi lagi. Dia kudu tahu nahu, sorob. 1. Dari nahu dibagi 2. Tahu bahasa Arab dibagi 2, nahu sama sorob. Yang kedua, tahu balagoh. Balagoh itu dibagi 3, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi, ada ilmu bayan. Orang kalau udah belajar balagoh itu bahasanya halus. Satu contoh, ini contoh. Seorang suami memuji istrinya. Anti kan najmi fis sama. Istriku, kamu bagaikan bintang di langitan. Berarti kan bagus tuh bintang.
kelap-kelip. Tapi dibilang anti kal qamar, kamu bagaikan bulan. Bulan itu bopeng-bopeng. Kalau digambar dekatnya. Atau seorang istri memuji suaminya. Atau ingin mengingatkan suaminya. Lagi marah misalnya. Abang, Zauzi, anta kasyamsi fidya. Suamiku, engkau bagaikan matahari di siang bolong. Berarti apa? Suamiku engkau galak, tukang marah, cepat panas. Nah, itu kalau belajar balaghah seperti itu. Tahu halus. Ada isti'arah, ada tamsil, ada tasbih. Itu nggak segampang itu. Baru tahu istiqaq atau mu'jam. Istiqaq itu mencari akar kata. Atau mu'jam. Seperti masalah niat. Bapak mengupas niat itu. Itu mencari asal kalimat. Asal kalimat apa? Nawa. Cari itu nawa. Nah, itu ketemu niatnya di mana. Itu namanya istiqaq, kudu tahu. Baru setelah itu ulumul Quran. Ulumul Quran dibagi 3. Tahu asbabun nuzul. Asbabun nuzul kita dapat dari mana? Dari hadis. Ayat ini turun korelasinya dari mana? Tahu ilmu munasabah. 5 qablaha wa 5 ba'daha. Tahu turunnya itu ayat sebelumnya dan sesudahnya. Tahu lagi nasikh dan mansuh. Jadi nggak sembarangan nafsir itu. Terus tahu muhkam, ayat mutasyabih yang perlu penafsiran yang dalam, yang ghaibiyah kita tuh nggak tahu, belum sampai ke situ. Satu contoh, ini Rasul pernah waktu sahabat Sa'ban meninggal. Karena Sa'ban itu terkenal sholat subuh berjamaah. Dia jaga tuh subuh berjamaah Sa'ban itu. Walaupun datang sholat selalu di pinggir masjid, di emperan masjid, nggak di dalam. Tapi Rasul udah paham. Suatu ketika Sa'ban ini udah mau qomat belum datang juga. Kata Rasul, tunggulah sampai Sa'ban datang, kalau kata kita, bahasa kita. Ternyata nggak datang juga. Kata Rasul, qomat. Selesai qomat, Nabi berdiri. Nah, ada kalau habis sholat itu yang bagus, imam ke belakang kayak begini nih langsung. Kalau saya belum sanggup kayak begitu. Kalau Nabi cukup ngeliat, bahkan Nabi mau sholat aja, mau ngeluarin sop, Nabi udah tahu yang belakang sop itu. Nabi nanya, siapa yang tahu rumah Sa'ban? Kata sahabat, ya Rasul, rumah Sa'ban perjalanan waktu subuh dan waktu duha. Berarti 2 jaman lah. Ayo kita ke sono. Datang tuh Nabi sama sahabat, sampai di rumah Sa'ban. Assalamualaikum, yang jawab ini Waalaikumsalam. Langsung nangis, ya Rasul, Sa'ban udah nggak ada, maafin. Tapi Sa'ban semalam teriak-teriak, 5 laisa bimazidin, 5 laisa kulu, 5 laisa bi 5 laisa bijadin, 5 laisa kulu, ada 3 tuh. 5 laisa bibaidin, 3 tuh. Jadi Sa'ban sebelum meninggal teriaknya begitu doang, terus meninggal. Kan nggak ada yang bisa mentafsirkan. Kalau diartikan, kenapa nggak lebih jauh? Kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan semuanya? Kan aneh kalau orang mati kayak begitu. Ya, ditafsirin sama Rasul dengan ayat. Kata Rasul membacakan ayat Al-Quran, wajah sakratul maut zalika ma kunta minhu tahid. Ketika orang datang kematian, itu pandangan matanya itu tajam, diperlihatkan amal-amalnya. Kenapa tadi Sya'ban bilang
lima laisa bimazidin, kenapa nggak ditambah? Lima laisa bimazidin, kenapa lima laisa, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena Sya'ban udah melihat betapa nikmatnya orang yang perjalanan dari rumah ke masjid, rumahnya jauh, itu pahalanya gede. Coba lebih jauh lagi. Nah, kan gitu. Udah ngelihat. Nabi mentafsirkan. Ini Sya'ban udah ngelihat betapa nikmatnya. Kenikmatan surga, kenikmatan mati yang dalam keadaan indah. Lima laisa biba'idin, kenapa nggak lebih jauh lagi? Terus lima laisa kullu, kenapa nggak lima laisa, bukan yang baru, lebih jadi kenapa bukan yang baru? Jadi ketika itu Sya'ban mau jalan ke masjid, ada orang kedinginan, dikasih mantel. Mantelnya yang bekas, yang baru ditaruh di dalam. Karena kenapa? Nanti kalau sampai ke masjid, sholat yang baru itu tetap wanginya buat sholat. Ternyata ada orang yang hampir mati kedinginan, dikasih jaket yang di luar. Sya'ban ngelihat balasan orang yang memberi baju. Itu bekas, apalagi yang baru. Akan lebih indah balasan Allah untuk saya. Itu sampai seperti itunya. Lima laisa kulluhu, kenapa nggak semuanya? Ternyata ketika Sya'ban lagi makan roti, kalau kata kita makan roti sambil ngeteh, itu ada pengemis datang, dikasih rotinya sarang sebelah. Kata Sya'ban, coba saya kasih semua, akan lebih indah balasan yang Allah berikan. Itu yang ketika Sya'ban meninggal dunia, wajah sakratul maut dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika aku melihat kematian itu, pandangan mata orang itu tajam, dan itu yang bisa mentafsirkan Rasulullah. Kita nggak bisa nafsirin kayak begitu. Ini tahu mutasyabih, kemudian menguasai hadis. Sebab tadi kita bilang ada tafsir bil ma'sur, orang mentafsirkan hadis dengan cara mentafsirkan Al-Quran dengan metode hadis. Itu apa? Dia kudu tahu ilmu hadis, ilmu mustalah, kudu lagi tahu ilmu takhrij, mentahrid hadis seperti apa, tahu fikih, tahu usul fikih, tahu menggali hukum, tahu perintah, tahu larangan, secara tepat bisa ditafsirkan, nggak sembarangan. Kan ada perintah, ada larangan Al-Quran itu. Tahu ilmu qiraah, paling kagak qiraah syatibiyah, qiraah sab'ah, kudu tahu ini dibaca begini, dibaca begitu. Nanti tahu ismam, tahu imalah, dalam ilmu tajwid ada tingkatan itu. Baru setelah itu ada kualitas intelek dan spiritual, akidah yang lurus, niat yang tulus karena Allah, tidak ada lain untuk tunduk taat mengamalkan ilmunya. Jadi ketat orang mau seleksi ingin mentafsirkan Al-Quran. Makanya jangan sembarangan mentafsirkan Al-Quran atau menebatkan Al-Quran hanya kita karena keraguan dalam Al-Quran. Itu kata Nabi, al-mira'u fil Quran kufrun. Orang yang berdebat karena ragu dengan isinya Al-Quran, maka itu adalah suatu kekufuran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi biddaraini. Kitabut Thaharah. Bab ini menjelaskan tentang bab Thaharah atau kitab Thaharah. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala babu tahdidi tabarus bisyari au fi bil maladi aw inda masadir ilmiah wa iktirahi wa ibtiad anil qiblati aw tawajjuh ilaiha. Bab ini menjelaskan ancaman orang yang membuang hajat di jalan, aw fil malai aw inda masadir miyah, atau di tempat-tempat berteduh atau tempat sumber air, wal ittirah wal ibtiad, dan juga disuruh untuk berpaling daripada kiblat wa tawajjuh atau membelakanginya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-la'inaini. Qalu wa ma la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi turuqin nas aw fi zillihim. Rawi Imam Abu Dawud wa Imam Muslim. Imam Muslim fi sahihi dan Imam Daud dalam kitab sunannya. Wallahu a'lamu bimuradihi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu la'inaini, jauhilah dua penyebab laknat. Wa ma la'inani ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu dua penyebab laknat ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi turuqin nas aw fi zillihim. Orang yang suka buang hajat di jalanan manusia atau tempat orang lewat, atau orang yang suka buang hajat, hajat besar atau hajat kecil di tempat orang berteduh. Itu yang menyebabkan datangnya dua laknat atau laknat. Ittaqu artinya di sini jauhkan, berhati-hati. Atas apa? Dua perkara yang disebabkan itu dijauhkan rahmat dari Allah. Jadi makna laknat itu ada dua macam. Yang pertama dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua bisa jadi diputuskan rahmat atau kasih sayang Allah kepada seorang hamba ketika melakukan dua dosa atau perbuatan yang jelek. Hadis ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa peringatannya dari Rasul? Tadi dikatakan alladzi yatakhalla fi turuqin nas, yang menyebabkan datang laknat orang yang buang hajat di jalan manusia. Agar umat Islam jangan mengganggu kenyamanan umum. Artinya apa? Menjaga jangan buang hajat atau buang air besar atau buang air kecil di tempat orang banyak yang lewat. Yang kedua, makna hadis ini, makna umum hadis ini. Wa'id, ancaman. Apa ancamannya? Sebab orang itu melakukan perbuatan. Yang pertama, orang itu buang hajat di jalan atau tempat orang pada neduh. Tempat neduh itu mungkin halte, tempat neduh itu mungkin pohon yang rindang, kencing di situ, buang air di situ. Itu ancamannya apa? Diancam dengan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Maksud alfadul hadis, lafaz hadis. Ittaqu la'inaini, jauhi dua penyebab laknat. Alladzi yatakhalla fi turuqin nas, orang yang berhajat di jalan manusia. Maksudnya apa? Ada suatu tempat yang bisa sering dilalui orang atau tempat umum, jalur umum, menjadi akses utama masyarakat pada lewat situ, seperti trotoar. Itu sangat dilarang kalau mengotori trotoar atau jalan itu karena menyebabkan bau atau mengganggu kenyamanan. Kan kalau udah bau, kita lewat situ tanpa diperintah spontan. Cuma nggak bilang laknat, otaknya kemana ini yang kencing ke sini, nah kan gitu. Dipakai apa enggak? Ada otak apa enggak? Kan sampai dibilang gitu. Itu secara tidak langsung, nggak pakai bahasa laknat, terkutuk enggak. Kadang-kadang macam-macam bahasanya. Itu seperti itu. Buang hajat yang kedua di tempat teduh, seperti di bawah pohon rindang atau di halte. Itu tindakan yang mengotori tempat yang biasa orang pada istirahat. Jadi hadis ini, hikmah hadis ini apa?
mengajarkan kita kepada kepedulian sosial dalam masalah tempat umum, akhlak. Sekalipun itu tempat umum, kan kita mohon maaf, udah ngebangun kagak bisa, ngejaga kagak bisa, ngotorin. Apalagi sekarang banyak taman-taman di kita. Ibu bapak olahraga jalan, lagi jalan kayak gitu nyium bau yang nggak enak. Ada yang buang kencing, buang kotoran besar di situ. Itu sama aja tidak beradab, tidak menghargai. Islam itu suka yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Islam itu jamil. Kata anak, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada yang indah, bersih. Kenapa kudu dikotorin? Jadi Islam melarang tindakan yang sifat egois yang bikin jijik orang itu. Habis pakai kamar mandi, fasilitas umum, jangan mentang-mentang kita bayar, kagak disiram. Itu, mohon maaf saya pernah dapetin yang hal seperti itu, kita sering kita dapatin. Bahkan ada yang lebih kotor lagi, ada bak sampai ditaruh kotorannya di situ. Itu ada yang seperti itu. Padahal kita bayar. Udah bayar masih dikotorin juga. Ini yang menyebabkan hati-hati dengan laknat. Jadi hadis mengajarkan untuk sadar atau kesadaran sosial agar jangan membuang kotoran sembarangan. Dan sangat dilarang karena itu merusak fasilitas umum dan juga lingkungan. Sehingga para ulama ini menjelaskan larangan ini akan luas menjadi bentuk pertama mengganggu kenyamanan secara umum. Yang kedua bisa jadi merusak lingkungan. Yang ketiga yang sebab merusak lingkungan itu seperti orang buang sampah sembarangan atau mencemari sumber air. Atau mungkin kalau boleh kita tambah orang yang suka menabun, tahu nabun? Bakar sampah. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi bidaraini an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu mala'ini salasah al-baraz bil mawaridi wa qari'ati fit turuqi wa zilli. Imam Daud wa Ibnu Majah fi sunanihima. Wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu mala'ina salasah. Jauhi tiga tempat yang tiga tempat yang mendatangkan laknat atau pemicu laknat. Al-baraz fil mawarid, buang hajat di sumber air. Kalau buang hajat di sumber air, bisa jadi buang kotorannya itu mungkin di bak, mungkin di tempat orang nyuci, mungkin di tempat orang mandi, mungkin bak itu dipakai buat orang berwudu. Wa qari'atut turuqi, dan juga di tengah-tengah jalan, wazilli, dan juga di tempat orang yang berteduh. Manil la'in ay mala'in, siapa orang yang dilaknat itu? Jadi orang yang dilaknat itu ada tiga dalam hadis ini. Yang pertama al-baraz bil mawarid, orang yang buang hajat atau air besar atau hajat kecil di sumber air. Sumber air di sini yang manusia atau mungkin binatang mengambilnya untuk diminum atau untuk mandi atau untuk dimasak. Contoh, mungkin itu sungai, sumber kita buat minum, atau kalau di gunung-gunung tuh air mengalir kayak begitu, tahu-tahu ada kotoran manusia.
Padahal itu air biasa dipakai buat minum, buat mandi, buat masak, keperluan manusia dan juga keperluan binatang atau hewan. Ketika ada kotoran manusia, kira-kira orang itu marah nggak? Padahal udah ada hukum adat di kampung situ. Air di sini, tempat air di sini, buat keperluan kita mandi, buat kita keperluan toharo, sholat, dan juga buat air minum kita. Kepala apa namanya kalau bilang kepala ininya apa namanya kepala suku lah. Jangan ada yang buang air di sini. Ada yang buang air besar di situ. Giliran mau minum mau masak. Kira-kira marah nggak orang itu ketika ngelihat kotoran? Marah, mencaci. Berarti apa? Orang itu secara tidak langsung dilaknat. Itu ada hukum adat seperti itu. Wa qari'atit turuq. Yang kedua, wawnya waw ataf. Yang mendatangkan laknat yang kedua sama derajatnya. Orang yang buang air di tempat mungkin kolam besar atau mungkin rawa atau apa kita nggak tahu yang biasa diminum. Ada kotoran di situ. Yang kedua, wa qari'atit turuq. Orang yang buang hajat di tengah jalan. Mau hajat besar, mau hajat kecil, tempat orang lalu lalang, tempat orang lewat, lalu manusia ada yang lewat di situ, nyium, bau, kira-kira kesel nggak? Kan keluar tuh kata-kata, wazilli, dan tempat orang bernaung. Yang ketiga, baik itu dibentuk ataupun sudah menjadi kebiasaan orang pada neduh ngadem di situ. Orang udah terbiasa duduk ngadem di situ istirahat, tempat orang pada nongkrong, tempat pada berbincang-bincang. Taruhlah sekarang mah tambahin taman bermain. Ada yang kencing di situ, ada yang buang air di situ. Padahal kagak ada tulisan. Dengan dasar kagak ada larangan ini, kagak ada tulisan. Iya kagak ada tulisan, ya ngerti. Kan udah mumayyiz, udah balik. Ini tempat kencing apa tempat buang air besar? Sementara itu taman. Dan yang ketiga, pizili, tempat orang istirahat atau bernaung atau tempat nongkrong. Ada kotoran seperti itu. Itulah yang mendatangkan laknat. Karena apa? Akan keluar kata-kata. Jadi ini faidah hadis, peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kepada kita umatnya dan ancaman buat mereka yang melakukan hal-hal yang menyelisih syariat, maka dia siap-siap dilaknat oleh orang-orang yang dari orang juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu lengkap, sampai tempat teduh atau fasilitas umum pun disuruh dijaga. Kira-kira itu rahmatan lil alamin enggak? Rahmat Islam itu. Sampai masalah kecil itu aja dijaga sama Islam. Jadi kalau ada Islam keras seperti itu, kita nggak yakin Islam itu lengkap sama tempat itu semua sudah dijaga. Nggak ada ngajarin untuk ngerusak, nggak ada ngajarin untuk ngebom, tapi kebersihannya sudah dijaga. Apalagi sampai ngebom, nggak ada Islam itu. Ini bukti. Dan dalam hadis ini mengajarkan orang Muslim sepatutnya mencintai manusia yang lainnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka orang itu menjaga juga 3 perbuatan yang mendatangkan laknat. Faliyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bidaraini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu mala'inats salas. Qila ma mala'inus salasu ya Rasulullah? Qala ayyab'uda ahadukum fi dhilli yastadhilu fihi aw fi tariqin aw fi naq'il ma. Imam Ahmad fi musnadihi. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu,
Berarti Ibnu Abbas mendengar hadis ini dari Nabi dengan cara mendengar terus apal. Berarti kalau udah apal, mendengar langsung apal, berarti cerdas. Kalau udah cerdas berarti hadis ini sahih. Karena mendengar dari Nabi langsung apal. Ittaqu mala'ina salas. Jauhi tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang 3. Kemudian ada yang bertanya pada saat itu, mal mala'inus salasu ya Rasulullah, wahai Rasul, apa itu yang mendatangkan laknat 3 itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasul menjawab, ayyaq'uda ahadukum fi zilli yustazallu bihi. Yang pertama, salah satu di antara kalian duduk buang hajat di tempat yang dipakai untuk berteduh atau tempat orang lewat. Awit tariq, tempat atau di jalan. Aw finaq ilma, atau mungkin yang mendatangkan laknat yang ketiga kata Nabi, orang yang buang hajat di tempat sumber mata air. Jadi hadis ini menegaskan hadis yang sebelumnya, bahwasannya pentingnya menjaga fasilitas umum, terutama kebersihannya. Dan ini hak umum, fasilitas umum, buat kita untuk menjaganya haknya. Yang dimaksud 3 tempat berteduh. Pertama, tempat yang biasa digunakan untuk teduh dari matahari atau dari hujan. Mungkin di bawah pohon, mungkin juga di emperan toko. Kan kalau ada emperan toko kosong dikit, bayangkan pada neduh di situ. Malamnya mungkin tukang dagang atau mungkin yang orang nggak punya tempat pada teduh di situ. Atau mungkin halte. Kenapa dilarang? Karena perbuatan yang 3 itu akan mengotori tempat dan akan timbul bau tidak sedap. Timbul bau tidak sedap itu udah merampas hak orang lain. Jadi kita itu ada hak, kita napas. Pengen kita napas itu segar, wangi, atau nggak ada bau, istirahat dengan nyaman. Tahu-tahu ada yang buang air di situ, mungkin kencing, mungkin buang air besar, baros, kan berarti keganggu hak kita. Kalau udah keganggu hak kita, berarti kita ini merasa dizolimin kan? Dan ketika kita dizolimin, itu nggak heran. Orang yang menzolim itu berhak mendapatkan laknat. Sederhana aja, ini contoh. Jadi kalau kaum mutasawwifin, ini contoh aja, ini mah contoh. Kita lewat dikit lah, lewat. Kaum mutasawwifin atau tanda orang itu waro. Hati-hati. Dia itu mau makan aja nanya. Wa min ahlil war'i ayatajannaba ta'ama sukin. Di antara orang itu waro, hati-hati menjauhkan makanan pasar. Contoh, makanan pasar. Sekarang pasar ada 2 macam. Ada tradisional, ada modern. Sama pasar-pasar juga. Cuma bedanya satu pakai AC, satu nggak pakai AC. Bapak, Ibu ke mall atau ke pasar makan mie ayam. Ada ayamnya, ada baksonya. Ini kalau kita mau jujur, ini ayam dipotong malam apa siang? Saya mau nanya. Padahal malam itu hak ayam lagi tidur. Jangankan malam, jam 5 aja ayam udah tidur. Berarti ayam itu dipotong lagi malam-malam, hak tidurnya diganggu. Sampai ke situ. Kita udah makan, udah mengambil hak tidur ayam. Haram nggak tuh? Sampai seperti itu hati-hatinya. Yang kedua, kalau mau lebih hati-hati lagi, yang motong baca bismillah apa enggak? Cuma ada tulisan halal. Karena kita sampai ke situ nggak? Beli ayam, mohon maaf. Kadang-kadang di pasar-pasar ada yang dagang non-muslim, tapi yang beli orang Islam. Coba kita belajar hati-hati.
ini yang dagang kok non muslim, saya pantas nggak beli sama dia. Bukan masalah itunya. Boleh nggak kita bertanya, ini ayam dipotongnya baca bismillah nggak ya? Dipotongnya malam apa siang? Jangan ngikutin orang pada beli, kita ikut beli juga. Si anu beli, si anu beli. Jaga kita, warok kita. Nah itu contoh. Hak ayam aja diambil nggak boleh, apalagi hak kita. Logikanya gitu. Hak kita pengen napas segar, wangi. Giliran napas kita mau segar, wangi di tempat itu, di dekat pohonan atau mungkin di halte atau mungkin di lorong-lorong pasar, ada yang buang air ke situ. Kira-kira kita marah nggak? Marah. Disebut barangkali, di absen barangkali yang tidak perlu disebut. Itu seperti itu. Kenapa? Tarik jalan umum yang dipakai biasa lewati itu juga yang kedua. Alasan dilarang, mengganggu kenyamanan, menimbulkan najis, bahkan mungkin bisa jadi sumber penyakit bagi pengguna jalan. Kemudian yang berikutnya, pinak ilma, larangan buang air di sumber mata air. Itu seperti sumur, sungai, atau mungkin air yang mengalir yang bisa dipakai. Kenapa? Karena itu alat vital yang biasa untuk diminum, untuk bersuci atau untuk makan atau untuk masak kita. Itu akan merusak pasokan air dan akan menjadi penyakit. Seperti itu. Jadi kita jangan mikirin egonya. Nih kalau gua buang air di sini pantas nggak? Kan begitu. Air di sini biasanya dipakai sama warga buat minum, buat sholat. Lah kita dosa tuh walaupun ngalir, tahu tempat lah yang mantas sendiri. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. An Huzaifah ibnu Usaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada muslimin fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Imam At-Tabrani fi Mu'jamihi, wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula dari Huzaifah ibnu Usaid bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada muslimin fi turuqihim, siapa yang menyakiti kaum muslimin pada jalan-jalan mereka. Maksudnya apa? Jalan-jalan mereka itu diartikan fasilitas umum yang biasa digunakan bersama. Makna adza di sini artinya menyakiti. Segala perbuatan sebab adanya bikin menyakiti orang lain dan kemudian merugikan dan juga membahayakan dan juga mengganggu ketertiban umum, seperti orang buang sampah sembarangan atau kotoran di jalan atau parkir kendaraan sembarangan sehingga menghalangi orang yang jalan kaki. Kan banyak sekarang kayak begitu. Orang bisa beli mobil, nggak bisa beli tempat parkir. Jalan kita sempit. Kan gedek kalau kayak gitu kita juga. Udah mah tinggal di gang, nggak mau nyewa tempat di masjid. Kan masjid ada parkiran tuh, nyewa tempat nggak pada mau yang begitu. Mending kalau satu mobil, kadang-kadang dua mobil dinas sama mobil pribadi. Udah pantesin aja, itu seperti itu. Atau mungkin membuat bangunan liar, bikin sempit jalan. Ada banyak. Atau orang mengemudikan kendaraan dengan ugal-ugalan. Udah ketam, knalpotnya trompet berisik, ngebut. Ini kalau saya boleh artikan, bahasa konyol kita gitu. Senangnya aja bikin susah orang, apalagi susahnya. Dia punya mobil, senang kagak? Dia punya kendaraan, senang kagak? Ngebut, knalpotnya kenceng. Kita keganggu. Kan boleh kita bilang, lu senangnya nyusahin gua, apalagi lu susahnya. Kan ada yang kayak begitu kan? Itu termasuk menyakiti. Man ada muslimin fi turuqihim, siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan-jalan mereka. Atau mungkin contohnya polisi tidur. Itu polisi kalau udah tidur paling lama itu. Gak bangun-bangun.
udah jalannya jelek, udah bagus-bagus bikin polisi tidur tinggi. Iya kalau kita yang masih muda, coba kalau yang lagi hamil, malam-malam jatuh. Itu apa kalau udah terjadi itu? Kata Nabi, wajabat alaihi laknatuhum. Kalau udah melakukan seperti ini, wajib dia pasti mendapat laknat. Hati-hati. Artinya apa? Diputuskan rahmatnya oleh Allah, dijauhkan rahmat oleh Allah dan kasih sayang Allah. Artinya apa? Orang yang melakukan seperti ini layak menerima laknat karena tindakannya memicu untuk mengutuk atau mendatangkan doa yang jelek baginya. Itu makna laknat. Jadi perbuatan yang dilanggar itu termasuk dosa besar. Karena apa? Mengabaikan hak orang lain dan membawa dampak yang jelek. Itu seperti itu. Man ada muslimin. Apa makna ada di sini? Menyakiti kaum muslimin. Makna menyakiti bisa jadi tadi buang hajat untuk menegaskan aja, atau pakai sembarangan dan membiarkan duri. Itu duri itu hati-hati. Duri, ranting, jangan dibiarkan kalau ada hal-hal seperti duri, atau kalau sekarang mah tusukan sate lah. Tolong diangkat. Jangan diem aja. Singkirin. Sebab kenapa? Itu dalam bab hadis namanya imatotul ada. Mengangkat duri-duri yang bisa mencelakakan atau menyakiti seorang. Itu jangan kira kecil. Itu pahalanya surga. Jadi Nabi pernah diperlihatkan surga, ada orang yang lagi ngelilingin surga. Siapa itu? Itu kesimpulan hadis sederhananya, alladzi makna itu sebab orang cuma ngangkat ranting atau duri, kalau sekarang mungkin tusukan sate atau beling atau paku di jalan. Itu buat orang beriman begitu aja dapat pahala surga. Satu sisi. Namun ketika menyakitinya, hati-hati, itu berhak mendapat laknatnya Allah. Wallahu a'lamu bimuradi.